Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Masih berita terkait peresmian smelter PT Freeport di Gresik pada tanggal 23 September 2024. Informasi ini ternyata mengundang animo yang sangat luas dari masyarakat Indonesia. Dikarenakan sejak zaman penjajahan dulu, Indonesia memang terus dijadikan lahan eksploitasi emas oleh negara-negara maju. Tidak hanya negara-negara barat, tapi juga sampai Amerika Serikat berhasil menambang emas mungkin sudah berapa puluh ton atau mungkin ratusan ton atau mungkin lebih dari itu emas Indonesia yang dibawa ke negara lain. Dan mirisnya teman-teman, yang kaya, yang sejahtera hanya para pejabat-pejabat kita, sedangkan rakyat Indonesia tidak merasakan kesejahteraan dari penambangan emas di bumi pertiwi. Tapi insya Allah teman-teman, dengan adanya smelter ini, resiko kerugian negara akibat kehilangan emas dari proses smelter yang dilakukan oleh negara-negara maju di negara-negara maju bisa diminimalisir karena smelternya sudah punya kita. Jadi nanti ketahuan berapa ton, misalnya dari 100 ton tembaga berapa emasnya nanti bakal ketahuan dan kita bisa menghitung bersama-sama. Dan kalau misalnya kata Pak Jokowi, kita itu selalu kerugian sampai 50 ton per tahunnya. Jadi insya Allah teman-teman, ini akan menambah APBN dan mudah-mudahan dana APBN yang terkumpul bisa digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Mungkin untuk membuka lapangan kerja, mungkin dengan BLT, banyak sekali cara-caranya ya teman-teman. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan ini pernyataan lengkap saat momen Presiden Joko Widodo meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Nah, teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita langsung saja simak video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama kita, Pak Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Investasi. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Papua Tengah, Bupati Kabupaten Gresik yang saya hormati. Yang saya hormati Chairman of the Board Freeport McMoran, Bapak Richard Ackerson, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas, Presiden dan CEO Freeport, Mrs. Kathleen, Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Karena saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi. Perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini. Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahan selesai, saya ke sini untuk groundbreaking, memulai untuk konstruksi pabrik smelternya. Dan setelah 30 bulan, alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan.
Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektar, 104 hektar. Sangat besar sekali. Investasi tadi 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya berhitung, berapa sih revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat Presiden adalah penerimaan negara, baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia. Baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, biaya keluar, pajak ekspor, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor raw material atau mengekspor bahan mentah saja. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor sekali mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut. Dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi, yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu kepada konsumsi domestik. Karena GDP growth kita bertumpu pada konsumsi domestik. Tetapi kita ingin beralih, GDP growth kita bertumpu pada produktivitas dari perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Dari investasi 56 triliun tersebut, diolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju ke Gresik. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak. Jumlah yang tidak kecil. Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang mulai untuk produksi copper foil. Saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden. Kami persilahkan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Jawa Timur. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo terkait pembangunan peresmian smelter PT Freeport Indonesia di Gresik.
pada tanggal 23 September 2024. Kita juga telah mendengarkan teman-teman spesifikasi dan kapasitas produksinya, bagaimana cerita susahnya Pak Jokowi untuk bisa sampai saat ini membangun smelter terbesar di Indonesia, bagaimana ancaman-ancaman dan juga halang-halangan itu benar-benar luar biasa, dan kita berikan aplaus. Kita berikan aplaus untuk Pak Jokowi dan kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia mempunyai smelter sendiri untuk pengolahan emas tembaga di Indonesia. Mungkin sudah cukup teman-teman informasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita sekali lagi berdoa semoga Indonesia bisa makin sejahtera, Indonesia bisa makin maju, biar rakyat Indonesia juga makin bahagia. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.